Oke, sebelum saya menanggapi, kita cek terlebih dahulu isi dari arsip kelas IA ya. Good. Putri sudah menjalankan tugasnya dengan baik sampai ada videonya di sini. Ya Allah, lengkap sekali ya Putri ya. Oke lah. Oke, ini adalah portofolio kalian gitu. Portofolio kalian silahkan digunakan. PPT-nya sudah saya cek, kelompok 1 sudah lengkap ya, tadi sudah ada jawabannya, tapi harapan saya juga bisa tanggapan yang saya berikan diakomodir gitu kan. Kelompok 2 oke. Terus PPT notulensinya sudah ada tanggapan juga, sudah ada hasil diskusi di akhirnya ini. Nah, harapan saya juga bisa jawaban-jawaban apa tambahan dari saya juga diakomodir ya. Kelompok 3 harusnya juga sudah siap. Mana kelompok 3, kelompok 4 dan 5 karena masih hari ini, jadi masih saya toleransi. Oke, ini dokumentasinya good. Ada ya. Kalau bisa yang bagus supaya apa istilahnya menjadi kenang-kenangan lah untuk kalian ya. Saya dulu, seingat saya tidak ada HP, jadi HP-nya masih hitam putih gitu kan. Hasil kameranya pun belum sebagus hari ini, jadi tidak punya kenang-kenangan. Kita cek. Oke, kelompok 3 juga sudah bagus. Oke, baik. Saya akan bergeser ke kelompok 6 ya ini ya. Kelompok 5 padahal. Oke, sebentar. Ini dia. Sudah kelihatan PPT-nya kelompok 4 ya? Oke, baik. Oke, ini pertanyaannya total 6 ya, betul ya? Siapa namanya, Rafiq dan Agil? Atau masih lebih? Betul, Bapak. Totalnya 6. Oke, ini jawabannya nanti ditambahin ya, masih apa ini ya. Berarti ini saya anggap belum siap 1 pekan. Berarti 1 pekan belum siap, poinnya berkurang 1 pekan, 7 hari. Kan saya tandai, berarti saya anggap belum disiapkan selama 7 hari tidak preparing jawaban. Oke. Oke, kita coba tanggapi satu persatu. Aisyah. Oke, Baitul Mal tadi kan ada pajak tanah yang tidak digunakan. Bentar. Baitul Mal. Oke. Ais, bisa dikonfirmasi ini pertanyaannya maksudnya yang mana ya Pak? Baitul Mal konteks yang mana ya? Mana penanyanya? Ais Selena? Iya Pak, yang pertemuan sebelumnya itu dijelasin kalau misalnya ada Baitul Mal sama Al-Hisbah kalau tidak salah. Oke, Terus yang itu Baitul zaman dahulu. Nah, itu zaman Iya. dahulu. Terus? Nah, yang di Baitul Mal itu kan katanya ada peraturan yang pajak mengenai tanah yang tidak digunakan. Nah, ini saya bertanyanya itu apakah tanahnya yang tidak digunakan itu kepada siapa gitu, siapa ya, yang bayar ini siapa gitu Pak, Oke, kalau misalnya tanyanya ini enggak. ini kan materinya kan bank sentral ya. Kok Iya. antara Baitul Mal dengan Al-Hisbah itu kan mata kuliah pemikiran ekonomi cenderung ke peristiwa di zaman Umar. Konteksnya kan ini bank sentral. Agak kurang nyambung ya. Oke, saya tanggapi. Mengenai Baitul Mal, Umar itu punya kebijakan namanya Ihyaul Mawad. Artinya adalah tanah-tanah yang terbengkalai tidak digunakan oleh pemiliknya itu diambil alih oleh negara. Itu yang dimaksud, kalau memang yang dimaksud itu ya. Itu adalah Ihyaul Mawad, itu kebijakannya Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua mengenai Al-Hisbah adalah lembaga pengawasan. Zaman sekarang lembaga itu mungkin mirip dengan Badan Perlindungan Konsumen, apa itu? Badan Penjaminan Perlindungan Konsumen, apa pokoknya saya lupa namanya ya, nama tepatnya, tapi kata kuncinya adalah Badan Perlindungan Konsumen mengenai apa Al-Hisbah itu. Tapi kalau yang seperti Al-Hisbah di saat ini tidak ada, karena Al-Hisbah itu mengatur orang yang tidak memiliki pengetahuan muamalat dasar tidak boleh transaksi di pasar Madinah. Itu. Kalau yang semisal, yang mirip pengawasan-pengawasan pasar ada, tapi tidak bisa dikatakan sama.
Oke, itu ya. Konteks tanah kepemilikan. Nah, kemudian Prof. Chandra juga mengatakan ingin menghidupkan kembali apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu para tuan tanah hari ini di Indonesia yang memiliki banyak lahan, kemudian lahannya tidak digunakan, akan diambil alih pengelolaannya oleh negara. Digunakan untuk apa? Bisa dikelola, ditanami, tumbuhan, atau macam-macam. Karena apa? Praktiknya banyak orang yang membeli lahan, tepatnya ya lahan itu adalah lahan, kemudian dibiarkan begitu saja, menunggu harganya naik, baru dia jual. Inilah yang kemudian tidak boleh atau tidak memanfaatkan fungsi lahan sebagai media tanam. Zaman itu, zaman sekarang mungkin ya bisa digunakan untuk disewakan, diberdayakan atau ditanami jika memang masih subur gitu ya. Relevan nggak masih sekarang? Jika kepemikirannya tentang moneter itu datang dari Quran dan hadis, saya rasa secara umumnya masih relevan. Oke, seperti video yang saya play, ketika itu datang dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na, letakkan kecerdasan di belakang dua itu. Itu jika kita seorang muslim. Pak, jika teman saya tidak muslim, ya sudah, berarti dia tidak ada kewajiban sami'na wa ata'na. Tapi perlu mencari hikmahnya apa ya, supaya orang-orang yang belum beriman itu bisa mengambil hikmahnya. Itu tugas sebagai seorang muslim untuk mencari gitu. Tapi sebagai muslim sudah tidak selayaknya meragukan. Jadi relevan apa tidak? Saya bilang bisa relevan. Buktinya banyak kebijakan-kebijakan yang serupa tapi tak sama yang hari ini ada dan eksis. Itu ya, Aisyah. Semoga cukup menjawab. Baitul Mal jika dianalogikan kehidupan sekarang, fungsi-fungsinya apa sih? Seperti Kementerian Keuangan. Fungsi-fungsinya mirip dengan Kementerian Keuangan. Apakah Kementerian Keuangan itu Baitul Mal? Ya tidak bisa disamakan dengan begitu saja. Oke. Tapi fungsi-fungsinya mirip. Seperti itu. Dan juga ada yang sebutannya itu sama gitu. Baitul Mal wa Tamwil. Apakah itu fungsinya seperti Baitul Mal zaman dahulu? Belum tentu sama. Namanya saja mirip gitu. Tapi dia ada fungsi amil zakatnya juga Baitul Mal itu, sehingga secara kesamaan nama, secara semangatnya ingin menyamakan dengan zaman dahulu. Tapi apakah secara fungsi itu 100% serupa? Belum. Tidak serupa. Oke, itu ya. Kemudian Jelita Novianti. Profit sharing ratio dalam mengendalikan dibanding suku bunga. Baik. Karena pertanyaan menurut kalian ya sudah dijawab oleh mereka. Saya menanggapi dengan perspektif saya. Seperti ini. Ketika kalian adalah pengusaha, kemudian saya pinjamkan dana, ya. Pertanyaannya, apakah ketika saya menurunkan suku bunga, kalian akan berbondong-bondong pinjam dana ke saya? Kemudian yang kedua, apakah ketika suku bunga dinaikkan, sedangkan kalian butuh modal, tetap menahan untuk tidak pinjam ke lembaga keuangan? Pertanyaannya kan sederhana itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah ISLM yang dikembangkan di Eropa itu efektif di Indonesia? Toh nyatanya berapapun bunga yang diterapkan, orang Indonesia tetap ambil. Artinya adalah mau pinjol yang bunganya lebih 2 kali lipat atau 200% dari bank konvensional, mereka tetap mengambil. Artinya adalah itu kebijakan yang ada di textbook. Apakah itu relevan dengan Indonesia? Kok sepertinya tidak ya. Buktinya apa? Banyak orang ambil pinjol. Harusnya ketika mahal, dia tidak ambil dong. Ketika biaya dana itu mahal, harusnya mereka tidak mengambilnya. Tapi mereka mengambil. Berarti ISLM tidak efektif di Indonesia. Tidak berlaku. Dinaikkan supaya orang menabung di bank. Nyatanya mereka malah pinjaman online. Oke, clear ya, Jelita? Secara realistisnya, secara kenyataannya, ternyata ISLM menurut saya pribadi tidak relevan. Saya analogikan kembali. Misalkan, ada nggak ini Jelita orangnya? Mendengar nggak ya? Mana Novi? Hadir, Pak. Oke, Novi. Misalkan Novi punya 10 miliar. Saya sebagai pemangku kebijakan ingin menerapkan
ekonomi kontraksi. Saya menaikkan suku bunga 5% sampai 10%. Apa kemudian kamu akan meletakkan di deposito 10 miliar? Jawabannya iya atau tidak? Maaf Kak, suaranya putus-putus. Oke, karena Novianti di jalan, saya wakilkan ke kelompoknya deh, Aisyah, bisa. Misalkan Aisyah Selena punya 10M, ketika saya sebagai bank sentral menaikkan dari 5 ke 10%, apakah kamu akan meletakkan 10M itu ke deposito? Ayo. Sepertinya iya, Pak. Sepertinya? Iya. Iya, terus kemudian jarak 5 bulan saya turunkan lagi ke 1% dari 10. Apakah kamu akan mengambil deposito? Seperti yang digambarkan pada ISLM. Tadi jaraknya berapa, Pak? 5 bulan. Sepertinya bakal diambil lagi. Berarti kamu sudah mengikuti ISLM, begitukah? Ayo loh. 5%, 10% itu 1 tahun loh ya. 5 bulan itu belum masuk 1 tahun. Belum genap. 10% kamu tidak dapat. Karena 10% itu adalah per annum. 10% per tahun. Sedangkan kamu baru jalan 5 bulan. Yakin saya turunkan 1% kamu ambil? Atau kamu diamkan aja di deposito itu? Didiamkan saja, Pak. Nah, ini contoh bagaimana ISLM yang kalian pelajari itu, saya ragu apakah di Indonesia orang-orang akan bertingkah seperti apa yang diasumsikan dalam textbook, buku teks. Oke, kemudian kita ganti. Jika kita menerapkan profit sharing ratio, kita coba analogikan. Ketika yang diterapkan adalah bagi hasil, berarti hasil yang diperoleh oleh lembaga keuangan itu dipengaruhi oleh berapa keuntungan yang dihasilkan oleh pelaku usaha, kan? Paham ya? Jadi keuntungan baru akan tercatat ketika terjadi realisasi keuntungan oleh pedagang. Ketika sistem bunga, misalkan saya meletakkan dana ke satu kelas, masing-masing mendapat 1 juta. Saya mengeluarkan atau 10 juta, berarti ada 250 juta saya pinjamkan untuk usaha kalian. Karena sistemnya bunga, berarti untung tidak untungnya kalian tidak mempengaruhi keuntungan saya. Alias, ketika saya memberikan kalian masing-masing 10 juta, dengan sistem bunga, berarti keuntungannya sudah saya kunci. Keuntungan saya, misalkan, anggaplah let's say 2% gitu ya. 10 juta berarti 2%-nya adalah 200.000. Berarti keuntungan saya 200.000 kali 25 orang. Ketika saya meminjamkan dana ke kalian, keuntungan saya sudah terkunci. Pokoknya 250 juta plus 2%. Itu sudah saya kunci. Terlepas kondisi kalian untung atau rugi, yang penting kembalikan sejumlah itu. Oke, berarti kan berbeda kan? Keuntungan bank sudah dikunci di awal. Karena apa? Prosentasenya berdasarkan berapa yang dipinjamkan. Sedangkan profit sharing, itu keuntungannya baru akan tercatat ketika terjadi real profit. Berapa sih untungnya? Pak, kalau rugi gimana ya? Berarti loss sharing. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira yang menyebabkan jumlah uang beredar menggelembung tinggi itu sistem bunga atau sistem profit sharing? Karena profit sharing, dia tidak akan mencatat keuntungan, dia tidak akan tertulis on balance sheet-nya keuntungan bank ketika belum terjadi profit. Sedangkan dalam sistem bunga, on balance sheet-nya sudah tercatat 2% dari pinjaman yang diberikan. Kita tidak tahu hasilnya untung atau tidak di real sector. Itulah yang menyebabkan beredarnya M1, M2 tinggi. Menggelembung dia, makanya bubble. Tidak ada keuntungan nyata yang terbentuk di sektor real, tapi sektor keuangan sudah mencatatkan keuntungan. Nah, bisa kalian analogikan sendiri ya Novi nanti, mana yang lebih presisi dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Karena apa? Dengan adanya sistem bunga, tidak ada keuntungan yang terbentuk, let's say semuanya rugi, terlanjur tercatat, ya sudah, menggelembunglah itu.
Gitu ya. Jadi itu hubungan antara sektor real dan sektor keuangan dengan sistem bunga, dengan hubungan sektor real dan sektor keuangan dengan sistem profit sharing. Kalau masih bingung, berarti kalian membaca bukunya kurang. Karena moneter ini sudah levelnya di atas makro 2, di atas mikro Islam. Ya, mikro Islam. Di atas mikro dan makro Islam. Kalau kita belajar moneter Islam. Jadi kalau masih bingung dengan penjelasan tadi, berarti kalian perlu buka lagi tuh. ISLM apa, moneter Islam bagaimana, gitu ya. Oke, itu ya. Karena saya sudah janjikan di awal, saya tidak akan menjelaskan ulang apa yang ada di buku, tapi pertanyaan kalian lah yang menjadi pemacu atau pemantik dari diskusi yang akan saya sampaikan. Kecuali pertanyaannya, Pak, di buku tertulis seperti ini. Maksudnya bagaimana? Tolong dijelaskan karena saya bingung memahami, itu akan saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke Aisyah Dinda atau Andin. Oke. Peran bank sentral dalam menyeimbangkan percepatan waktu. Oke. Pertanyaannya yang mana ya? Oke, kalau untuk pertanyaan Andin, ini agak sulit ya, saya belum menemukan jawabannya, karena saya tidak melihat sepak terjang bank sentral dalam menyeimbangkan percepatan kecuali menaik turunkan suku bunga. Ya, dari Islam saya rasa ada departemen Islam tapi kurang powerful dibanding departemen yang lainnya, alias ya sebatas mengedukasi masyarakat. Secara kebijakan realnya, malah justru kemarin ada pasar muamalah di Bogor itu malah ditangkap. Itu yang ironi. Ada orang-orang yang ingin menghidupkan kembali sunnah Nabi malah dikriminalisasi. Itu yang menjadi ironi. Oke, jadi bagaimana mengatur percepatan? Nyatanya masyarakat kita dinaikkan suku bunga berapapun, ya tetap mereka akan ambil pinjaman online. Mau diatur demikian rupa, bahkan ada larangannya, tetap mereka melakukan judi online. Artinya adalah, ya orang Indonesia itu apa ya, dablek itu apa ya, agak sulit diatur gitu, meskipun ada aturannya. Dan itulah karakteristik yang mencuat akhir-akhir ini, gitu. Jadi menyeimbangkannya bagaimana? Ada sebuah anekdot di Jawa ya, terutama. Sholat itu dilanggar, gitu. Artinya apa? Langgar itu adalah suatu tempat yang seperti musola, tapi dalam bahasa Jawa. Bahkan ada sebuah guyonan, mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu yang kemudian saya pelesetkan menjadi, ya jelas, bekerja di bank itu kan haram. Susah maksudnya. Jadi, betul adanya mencari yang haram itu susah, karena lembaga-lembaga yang haram itu barrier-nya sulit dimasuki. Gitu ya. Jadi itu beberapa hal terkait menyeimbangkan percepatan. Yang saya lihat adalah mereka masih menggunakan instrumen BI rate, repo dan lain sebagainya. Bahkan ada penelitian-penelitian yang menghubungkan antara BI rate dengan zakat. Saya mikir juga, gimana BI rate dengan zakat ini? Aduh, antara yang hak dan batil dicampur adukkan. Itu ironi bagi saya ya. Karena ya meskipun benchmarkingnya profit ratio atau bagi hasil itu masih mengacu pada suku bunga, namun ya masa sih dari dulu saya belajar hingga kini masih itu saja berkutat di situ dan tidak punya kemandirian. Nah, itu yang berarti tidak ada kemajuan kan, masih mengalami stagnan atau ketidak berkembangan gitu. Jadi itu yang masih saya amati. Mungkin bentuknya adalah mereka mulai menerbitkan, mengedukasi masyarakat dengan menerbitkan moneter Islam. Itu pun yang saya rekomendasikan, yang biru itu adalah terbitan BI, alias beberapa penulisnya adalah orang-orang BI. Jadi perannya adalah lebih kepada edukasi, lebih mengarahkan orang supaya mengarah ke pembiayaan yang syariah gitu. Itu ya Aisyah yang saya amati. Dan pejuang-pejuangnya termasuk Mas Ali Sakti, kakak perguruan, itu adalah para pejuang yang di dalamnya BI. Jadi
perannya masing-masing. Mereka berperan untuk meyakinkan bahwasanya sistem moneter yang baik itu seperti ini. Itu sudah juga. Dan ada beberapa penulis yang juga sudah mulai menyampaikan isu-isunya. Dan fakta-fakta juga ada. Itu ya Aisyah ya. Jadi menjaga stabilitasnya dengan cara itu, kalau saya sih lebih kepada mengedukasi masyarakat di tengah sistem fiat money supaya mereka sadar dan mengambil langkah yang tepat supaya tidak tergerus sistem yang sangat membahayakan ini. Oke, gitu ya. Itu panelis. Wah, sudah 12 menit lagi nih. Oke. Saya selesaikan 3 pertanyaan. Nanti jika tidak selesai berarti kelompok 5 terutang lagi ya. Oke, ini Iqbal, ada tidak orangnya? Jika tidak ada, berarti saya jawab sepaham saya dengan pertanyaan yang masuk. Kenapa kalian sangat yakin cadangan emas tidak menjamin kestabilan? Oke, ini pertanyaannya ditujukan kepada kelompoknya. Jadi saya menanggapi saja. Jikalau kita Muslim tidak yakin dengan emas yang sudah terbukti kestabilannya selama berabad-abad, mau yakin dengan apa lagi kan gitu. Jika kita saja sebagai Muslim tidak yakin, sejarah telah mencatat kestabilan emas itu sangat tinggi. Bahkan sejarah mencatat ribuan tahun sudah terbukti dia stabil berbanding komoditas real. Contohnya hadis riwayat Nabi mengenai 1 dinar dapat dibelikan 1 sampai 2 kambing di zaman itu. Hari ini 1 dinar jika dikonversikan kepada rupiah ialah 4,25 gram emas 22 karat. Jika hari ini harga per gramnya sekitar 1,7 yang 24 karat, maka 22 karat, let's say 1.500.000 atau 1.400.000. Kalikan 4, itu sudah 4 juta something. Oke, berarti 4 juta something masih bisa nggak membeli 1 ekor kambing? Jawabannya masih. Berarti dari 14 abad lebih yang lalu sampai hari ini, emas masih stabil terhadap komoditas real. Kemudian kedua, Jerman, negara yang notabene maju, masyarakatnya masih menyimpan emas. Fisik, gold bar namanya ya, emas batangan bahasa Indonesianya. Arab Saudi masih, masyarakatnya masih menyimpan itu. Dan 70% cadangan devisa negara di Jerman masih berupa emas batangan. Oke, kalau tidak yakin berarti kita sudah termasuk kena doktrin aku cinta rupiah meski dolar di mana-mana. Jadi kalian sudah terkena doktrin itu, sudah teracuni, sudah sulit untuk ditawar. Dan suatu nubuat Nabi mengatakan, dan kalian tidak bisa menegakkan agama Allah di akhir zaman kelak kecuali dengan yang kuning dan yang putih, yaitu emas dan perak. Oke, pertanyaan kedua, kita fiat money itu baru 2-3 abad diterapkan, diaplikasikan manusia. Pertanyaannya, sudah berapa kali terdepresiasi, sudah berapa kali kena krisis moneter, sudah berapa kali terkena krisis finansial. Oke. Dan secara data, dulu di tahun 90-an, 1 nasi uduk itu bisa dibeli dengan 150 perak. 150 rupiah. Karena mata uang zaman dulu warnanya agak kuning-kuning perak. Oke, namanya disebut 150 perak. Itu bisa membeli 1 bungkus nasi uduk. 2005, apalagi hari ini, nasi uduk tidak bisa diperoleh dengan 150. Artinya adalah nilai 150 rupiah itu tidak lagi berharga seberharga zaman dahulu. Sekarang nasi uduk sudah belasan ribu. Berarti sudah turun berapa kali lipat. Bahkan Amerika semenjak Bretton Woods di abad 1918 kalau tidak salah, hingga saat ini sudah mengalami depresiasi 90 hampir 100% nilainya. Artinya penurunan nilainya sudah sampai setingkat itu. Dan baru saya ketahui, kalau yang saya ketahui kan Bretton Woods, 1 dolar ini, $1 kertas itu di backup dengan
35 oz emas. Artinya setiap pencetakan $1 harus ada emas senilai 35 oz. Oke, gitu ya. Rupiah, saya baru tahu di UUD 1946, penyetaraan nilai itu dikatakan, nanti videonya saya share ya. Saya sepakat dengan beliau adalah orang yang sedang menerima beasiswa Fulbright di Colorado School of Mines di US. Sekolahnya tentang mineral, tentang pertambangan, dan beliau fokus pada mineral dalam bentuk emas dan perak. Beliau mengatakan, saya juga baru tahu dari beliau, 10 rupiah di tahun 96, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1946 dikatakan 10 rupiah itu setara dengan 5 gram emas. Lah sekarang 5 gram emas baru bisa dibeli dengan harga sekitar 8 juta something. Berarti dulu 10 rupiah sekarang sudah 5 juta something. Berarti berapa ribu kali lipat terdepresiasi mata uang kita. Berarti emas lebih stabil berbanding komoditas real. Seperti barang-barang kambing, contohnya ayam, beras, itu lebih stabil emas dibandingkan rupiah, dibandingkan fiat money. Nah, pertanyaannya saya tidak tahu kronologinya bagaimana, kenapa Iqbal menanyakan kepada kelompoknya, dan kelompoknya terlihat sangat yakin di mata Iqbal terkait emas tidak bisa menjamin kestabilan mata uang. Ini saya tidak tahu. Silahkan nanti Iqbal diselesaikan dengan kelompoknya, yaitu Rafiq dan Agil. Tapi apa yang saya ketahui sudah saya sampaikan, bisa dicek faktanya di internet, buku maupun para ahli ya. Kita lanjut. 6 menit lagi, 2 pertanyaan masih cukup ya. Oke, Rania, apakah dengan kurangnya orang yang menguasai Islam dalam interaksi itu? Aduh, pertanyaan Rania agak memusingkan. Kita bahas next class ya. Karena menurut presenter lagi yang ditanya presenternya. Oke, Rania ada ya, saya skip dulu ya, nanti diingatkan, ditagih ketika kelas offline. Oke, dalam mekanisme Pak. Oh iya ya, nanti kita sepakati ya next class agendanya apa, UTS-nya bagaimana. Putri tolong diakomodir yang belum clear. Karena kelas 11 sudah saya clearkan, karena kalian ada libur apa gitu ya, tabrakan lagi hari Jumat ya. Mekanisme pengendalian mata uang, salah satu instrumen yang digunakan adalah mekanisme harga. Oke. Tidak dapat ditanding oleh UMKM sehingga merugikan pelaku usaha kecil. Oke, pertanyaannya adalah mengenai mekanisme harga ini mutlak adanya ya. Bahkan dari perspektif Islam pun kita membeli dengan harga murah itu boleh. Baru pertanyaan kedua, libatkan nilai atau hati nurani. Nah, itu pertanyaan keduanya adalah hati nurani kita masukkan. Karena dalam ekonomi konven tidak melibatkan hati nurani. Contoh, misalkan ada tetangga jualan gitu, harganya lebih mahal. Jika kalian memiliki hati nurani, oke lah, selisih harga saya anggap sebagai sedekah, kan gitu. Saya pun beli online itu jika di toko sebelah di Malang saya cari tidak ada. Tapi jika ada, sebisa mungkin saya akan membeli ke tetangga. Tapi jika tidak lengkap, ya terpaksa beli e-commerce. Nah, pertanyaannya adalah mekanisme harga dapat mengatasi praktek, ya kita tidak bisa mengendalikan itu. Itu adalah sebuah kecanggihan ya. Kita berada di era yang serba canggih. Jika memang negara kita ingin memproteksi UMKM, ingin memproteksi pedagang-pedagang kecil, harusnya sistem marketplace dilarang sejak awal. Namun nyatanya Indonesia lebih memilih, pemangku kebijakannya lebih memilih mengambil sistem pasar bebas. Oke, beda dengan satu wilayah yang bisa saya sebut Kulon Progo. Kulon Progo
melarang Alfamart, Indomart masuk ke dalam wilayah mereka. Mereka memproteksi para penjual toko kelontong. Oke, kenapa? Karena dikhawatirkan Alfamart, Indomart akan menghabisi pasar kelontong yang ada di daerah itu. Jadi itu terkait kebijakan daerah. Perdanya seperti itu. Sehingga ketika kalian berkunjung ke Kulon Progo, yang kalian temui adalah mirip dengan Alfamart, Indomart, namun mereka harus menggandeng koperasi setempat dan mempekerjakan masyarakat setempat, tidak boleh mempekerjakan karyawan rekrutan Alfamart, Indomart yang mereka rekrut, mereka latih, tapi harus mempekerjakan anak-anak lulusan SMA yang bidang tata boga, bukan tata boga, saya lupa, yang tentang perdagangan. Itu ketika saya coba beli ya di Kulon Progo itu yang saya alami, loh kok saya tidak dilayani secara profesional gitu kan. Kenapa ini? Oh ternyata mereka adalah masyarakat setempat yang memang tidak dilatih dan tidak direkrut oleh Alfamart, Indomart. Saya keluar, saya lihat, oh namanya bukan Alfamart, Indomart, meskipun catnya mirip, tapi koperasi apa gitu. Ya, jadi mereka mengambil kebijakan ekonomi proteksionis. Nah, mekanisme harga ketika kita hidup di pasar bebas, maka ya sudah tidak bisa diatur. Tapi ketika suatu wilayah itu menetapkan proteksi terhadap para pedagangnya, mungkin itu bisa. Seperti yang dilakukan Cina. Cina memproteksi produk-produk dalam negeri dengan cara apa? Tarif namanya ya. Nanti di keuangan internasional atau di ekonomi internasional, kalian kenal istilahnya tarif. Jadi, walaupun iPhone itu ada yang made in China dan dijual bebas di pasar Asia, namun iPhone yang dijual di gerai-gerai Cina sana harganya lebih mahal dibanding iPhone made in China yang dijual di Jakarta, Surabaya, dan kota besar lainnya di Indonesia. Let's say iPhone dijual di sini X1. iPhone yang sama produksi Cina dijual di Cina akan dijual X1,5 atau X2. Artinya lebih mahal 2 kali sampai 1,5 sampai 2 kali lipat. Kenapa? Itu adalah bentuk ekonomi proteksionis. Kemudian di Malaysia, Proton dan Pro 2 disubsidi oleh negara. Toyota, Honda, dan lain sebagainya, Hyundai, harganya akan dikenakan tarif lebih tinggi dibanding Proton dan Pro 2. Makanya pasar dalam negerinya hidup. Oke, itu. Jadi mekanisme harga, lihat dulu pasarnya. Ketika pasarnya di Indonesia, ya tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah apa? Ya kita mengajak sesama pedagang, mengajak sesama komunitas untuk memboikot atau menghindari membeli di e-commerce besar. Gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi di era yang serba seperti ini, yang dilakukan apa saran saya ya? UMKM harusnya belajar upgrading diri untuk ikut-ikutan. Kemarin satu ceritanya sebelum kita akhiri. Ada pedagang nasi goreng di dekat rumah itu, Bu, kemarin ada Gojeknya, sekarang kenapa dicabut? Anu Mas, tidak balik modal. Mereka menaikkan harga, kemudian kita dibayar itu misalkan kita letakkan harganya 13.000, kita hanya dibayar 10.000, 3.000-nya untuk biaya. Jadi UMKM merasa tidak adil. Tapi jika mereka memanfaatkannya dengan baik dan benar, harusnya bisa ekspansi lebih besar. Tapi ya apa daya lah ya, pelaku UMKM ini pemikirannya masih sempit. Kadang-kadang tidak bisa berpikir apa yang dipikirkan oleh e-commerce. Padahal ketika itu bisa menjadi simbiosis mutualisme, harusnya saling menguntungkan, harusnya ya. Namun ya kembali lagi, ada beberapa pedagang yang berpandangan atau memiliki persepsi, aku kok makin tidak untung ya, jual 10 porsi hanya dibayar 8 porsi, ibaratnya seperti itu. Itu yang terjadi di market kita, dan bagaimana moneter mengatur itu yang menjadi PR bersama. Nanti kita bahas kemudian, kita cukupkan ya, karena saya ada janji dengan kelas sebelah, berarti kelompok 5 belum saya bahas, masih punya utang. Nanti minta tolong dengan rekaman yang ada ini,
kelompok Agil dan kelompok Rafiq bisa menambahkan beberapa keyword-keyword atau kata kunci ke dalam jawaban pembahasannya. Saya rasa itu saja, kita cukupkan, tidak ada diskusi lebih lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah, khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.